Kejar kesempatan, mas sayang kalau tersia-siakan. Dari kalimat pertama, segala hal yang buram di wajah Anda, buang sudah. Gak ada lagi itu kekhawatiran. Ya, jadikan hal-hal yang tadinya merangsek, ya, menimbun di dalam benak suatu yang negatif, jadikanlah semua menjadi hal-hal yang positif. Anda yang sebagai pebisnis, apapun bisnis yang sedang Anda kelola sekarang, Anda sebaiknya mencamkan ketidakselarasan memang telah berlalu. Camkan itu, ketidakselarasan era Ciong telah berlalu. Saya tidak mau tahu lagi soal ramalan. Apapun, saya gagal di tahun ini. Saya bersio ayam. Ya, kepada Anda yang bersio ayam, tentu saja hal yang miris seperti itu seringkali terdengar di sepanjang tahun kelinci air Imlek 2574. Memang banyak kegagalan bisa terjadi. Namanya juga sedang dilanda Ciong. Sehingga tidak mengherankan kalau harapan sering kandas di tengah jalan. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda pada tahun tersebut sangat rendah. Tentu saja apapun sukar diharapkan. Namun Anda patut bangkit di tahun naga kayu sekarang ini. Tahun naga kayu Imlek 2575, tahun yang penuh dengan harapan. Tahun yang menjanjikan kemajuan dalam segala hal, terutama kepada Anda yang bersio ayam. Bahkan diramalkan, keberuntungan Anda yang tadinya diramalkan terperosok pada bagian terbawah dari keberuntungan akan melompat hingga ke bagian yang tertinggi. Anda akan berada di puncak kejayaan secara mendadak. Ini hal yang membahagiakan dan juga merisaukan. Membahagiakan, tentu saja banyak peluang yang bisa Anda rengkuh dan manfaatkan sebagai modal kesuksesan. Mengkhawatirkan, jangan sampai hal yang mendadak ini justru mengagetkan Anda dan tidak Anda percayai, sehingga Anda bertingkah hanya setengah jalan, berusaha hanya setengah hati. Sungguh sangat disayangkan. Oleh sebab itu, ditekankan sekali lagi, janganlah Anda menyia-nyiakan tahun naga kayu Imlek 2575 ini. Sahabat Sonora, salam bahagia, salam sehat sejahtera, salam sukses. Anda harus bersyukur bahwa segala sesuatu yang kelam akan berlalu bersamaan dengan bergantinya tahun Imlek 2574 ke 2575 pada tanggal 10 Februari 2024. Tentu saja kita butuh satu pedoman sebagai kiat bagaimana kita menyukseskan peluang yang ditawarkan. Jangan sampai peluang tersebut hanya menjadi tontonan belaka, melainkan menjadi satu kenyataan yang real, yang sungguhan. Nah, oleh sebab itu, saya berharap Anda mempedulikan apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Akan saya bacakan untuk Anda. Kejar kesempatan, mas sayang kalau tersia-siakan. Dari kalimat pertama, segala hal yang buram di wajah Anda, buang sudah. Gak ada lagi itu kekhawatiran.
Ya, jadikan hal-hal yang tadinya merangsek ya, menimbun di dalam benak suatu yang negatif, jadikanlah semua menjadi hal-hal yang positif. Ya, kejar kesempatan emas, karena kesempatan emas sudah hadir di hadapan Anda dan tidak boleh disia-siakan. Ya, apalagi kalau yang nilai tahun lalunya cukup menjanjikan dan di tahun ini pun bagus. Wah, itu sih luar biasa suksesnya nanti, ya. Jadi Anda harus mengejar, dan mengejar. Jangan pernah merasa lelah untuk terus mengejar kesempatan yang Anda miliki. Karenanya, ancang-ancang lompatan tidak boleh dilupakan. Dari dalam segala hal, Anda patut mempersiapkan diri, jangan asal bertindak. Karena kecerobohan bisa menggagalkan segala hal. Upayakan persiapan dengan matang, janganlah bersifat orang bilang hangat-hangat tai ayam gitu ya. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya, Anda harus konstan mengejar. Dan jangan pula Anda coba mengejar dengan ikut-ikutan orang doang gitu ya. Nggak boleh tuh. Anda harus yakin terhadap diri Anda. Meratap era lalu, kekeliruan perintang kelancaran. Jadi yang udah berlalu, biarkanlah berlalu ya. Kalaupun itu menyisakan satu beban, bereskan tahun ini. Kendalikan tahun ini agar segala yang kelam tersebut akan terbayarkan pula. Jadi Anda tidak boleh banyak melamun, menghayal ya. Manfaatkan saat-saat selaras. Ada kok di kalender ini tuh saat selaras yang seperti apa ya. Jangan disia-siakan. Nah, hindari sikap setengah hati, mantapkan keyakinan. Tadi udah dijelaskan kan, harus yakin ya, jangan setengah hati. Dengan begitu maka sukses Anda akan memuncak di luar dugaan Anda sendiri. Sahabat saudara, ya, Anda yang sebagai pebisnis, apapun bisnis yang sedang Anda kelola sekarang, Anda sebaiknya mencamkan ketidakselarasan memang telah berlalu. Camkan itu, ketidakselarasan, era ciong telah berlalu. Ya, peluang emas sudah megekah. Camkan itu, ya. Jangan lengah untuk mengejar peluang, terutama yang di depan mata, ya. Kalau yang di depan mata aja harus dikejar, kalau udah selesai, yang belakangan kejar juga dong, ya. Sebagai karyawan, tajamkan kecermatan, tabu kalau hilang peluang. Paham toh? Di dalam kalender ini, para sahabat, banyak sekali pedoman yang patut Anda manfaatkan. Jangan disia-siakan. Selain Anda patut benar, penting sekali untuk menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda yang ada panduannya di kalender ini. Anda juga patut menyeksamai pedoman. Misalnya Anda ayam yang bersio tertentu, apa yang sebaiknya Anda lakukan dan apa yang sebaiknya tidak Anda lakukan, ya, agar itu tidak menjadi hambatan, melainkan menjadi sebuah kelancaran. Namun adalah penting bagi Anda juga untuk mempedulikan bagaimana kesehatan Anda, bagaimana menata keuangan Anda, dan juga bagaimana menata feng shui agar feng shui dapat bekerja baik, sebaik mungkin, optimal mungkin demi melancarkan aktivitas Anda. Ya, semuanya ada di kalender ini. Bahkan apabila Anda mau tahu mengenai jodoh, pernikahan, ya, dan masalah keluarga ada juga kok. Ya, silakan Anda seksamai. Tetapi ada satu hal yang hendak saya sampaikan secara khusus kepada Anda, sio ayam yang lahir pada bulan Imlek ke-6, ke-10, dan ke-12. Ya, pilih peluang, jangan menjamin siapapun. Ingat ya, pilih-pilih peluang. Jadi jangan serakah,
Karena walau Anda sedang berada dalam keselarasan, Anda yang lahir pada bulan Imlek ke-6, 10, dan 12 dikhawatirkan ada hal-hal yang mendadak yang bisa mencuat dengan tiba-tiba. Dan itu tentunya kalau berkaitan dengan keuangan, Anda harus memilah peluang dan tidak menjamin kepentingan siapapun. Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan kesehatan, Anda sebaiknya menghindari aktivitas beresiko tinggi, juga menghindari pertentangan dan perseteruan dengan siapapun juga. Sahabat Sonora dimanapun berada, Anda mau tahu apakah Anda masuk kategori bulan Imlek ke-6, 10, dan 12 kelahirannya? Ada petunjuk pada buku sisipan yang berada di dalam kalender ini. Semuanya telah disediakan untuk Anda. Bagaimana Anda sebaiknya memanfaatkannya tentu berpulang kembali kepada Anda. Namun demikian, kesuksesan Anda sangat diharapkan. Sukses selalu.